Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Farid Hafiz dari program studi TRKJ. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi tugas Pancasila yang berjudul Analisa Kasus Korupsi dan Penyuapan dari 10 anggota DPRD Muara Enim, Sumatera Selatan. Sebelumnya Komisi saya ingin Pemberantasan Korupsi Anda atau perhatikan KPK video berikut menetapkan ini. 10 anggota DPRD Muara Enim, Sumatera Selatan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Kamis 30 September 2021. Mereka diduga terlibat kasus suap pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, serta pengesahan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2019. 10 anggota DPRD Muara Enim yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Indra Gani, Ishak Juharsa, dan Aryo Kastiadi. Selanjutnya Ahmad Reo Kusuma, Marsito, dan Mardiansyah, serta Muhardi, Fitriansyah, Subahan, dan Tiardi. Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, penetapan ke-10 tersangka tersebut merupakan hasil pengembangan dari kasus yang sama dan menjerat 6 orang sebelumnya. 6 tersangka yang dimaksud adalah Robi Oktavalevi, Ahmad Yani, Elvin MZ Mutar, Aris HB, dan Ramlan Suryadi yang saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. Dilansir oleh tribunnews.com, saat ini KPK telah mengumpulkan data dan mengantongi bukti awal yang cukup, serta didukung adanya berbagai fakta hukum selama proses persidangan dalam perkara awal. Oleh karenanya, KPK meningkatkan status perkara tersebut ke tahap penyidikan. Menurut Alexander, para tersangka diduga menerima uang agar tidak ada gangguan dari pihak DPRD terhadap program-program Pemkab Muara Enim, khususnya terkait proses pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019. Para tersangka baru tersebut diduga menerima uang total senilai 5,6 miliar rupiah yang diberikan secara bertahap. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan kepada para tersangka selama 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 30 September hingga 19 Oktober 2021 mendatang. Oke. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa sih pengertian penyuapan atau suap. Nah, dalam kasus sebelumnya dijelaskan bahwa yang terjadi pada 10 anggota DPRD Muara Enim Sumatera Selatan itu adalah terkait masalah penyuapan dan korupsi, khususnya penyuapan. Nah, kita harus tahu apa sih pengertian penyuapan itu. Sebelumnya, penyuapan atau suap adalah tindakan memberikan uang, barang, atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas suatu kepentingan. Nah, next, pengertian atau definisi korupsi lagi. Apa sih definisi korupsi itu? Apa korupsi itu? Dikutip dari Say No to Korupsi 2012 karya Joni Safin Yahya, kata korupsi dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang berasal dari bahasa Latin yang lebih tua corrumpir. Istilah korupsi dalam bahasa Inggris corruption dan dalam bahasa Prancis corruption dan dalam bahasa Belanda corruptie yang menjadi kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Secara umum, dampak pada korupsi ini yang paling umum adalah pada lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional, moralitas, serta kebiasaan adat istiadat, tradisi, dan demografi. Dampak buruk akibat korupsi dan penyuapan. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan korupsi juga menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara.
Korupsi berdampak pada penurunan kualitas moral dan akhlak, baik individual maupun masyarakat secara keseluruhan. Selain meningkatkan ketamakan dan kerakusan terhadap penguasaan aset dan kekayaan, korupsi juga akan mengakibatkan hilangnya sensitivitas dan kepedulian terhadap sesama. Solusi dari persoalan penyuapan dan korupsi. Pada UU nomor 20 tahun 2001 pasal 20 ayat 2 dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, pada pasal ini dijelaskan bahwa pelaku suap dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Bagi setiap orang yang memberi atau menjanjikan suatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Nomor 2, memberikan suatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negeri karena berhubungan dengan suatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Next. Pencegahan tindak pidana korupsi penyuapan dengan ISO 37001. ISO 37001 2016 diterbitkan pada 15 Oktober 2016 untuk membantu organisasi mencegah, melaporkan, maupun menyelesaikan kasus penyuapan. Sistem ini dirancang untuk menumbuhkan budaya anti suap pada suatu organisasi dan meningkatkan peluang untuk mendeteksi upaya-upaya insiden penyuapan dari awal. Sistem manajemen ini bersifat fleksibel sehingga dapat diterapkan pada berbagai jenis organisasi, perusahaan, lembaga, ataupun institusi. Langkah-langkah untuk menerapkan ISO 37001 adalah sebagai berikut. Membentuk dan membina komitmen manajemen, menunjuk pengawas anti penyuapan, 3. Menilai risiko suap untuk seluruh aktivitas, 4. Menetapkan dan mewujudkan kebijakan prosedur maupun kontrol lainnya berdasarkan risiko suap yang mungkin terjadi. Melakukan peningkatan kesadaran bagi semua pihak terkait, melaporkan, memantau, dan menginvestigasi implementasi sistem manajemen anti suap, serta menginvestigasi kasus suap yang terjadi, melakukan tindakan korektif dan peningkatan berkelanjutan. Kesimpulannya adalah kasus yang dialami oleh 10 anggota DPRD Muara Enim tidak terlepas dari jerat kasus korupsi dan penyuapan. Maka solusi yang dapat diberikan adalah dengan memberi tindak pidana tegas berupa kurungan atau jeruji besi dan sanksi denda sebesar-besarnya. Maka dari itu, kita sebagai penerus generasi masa depan harus bisa menjaga diri dan orang sekitar agar selalu bersifat jujur, selalu merasa cukup dengan apa yang sudah kita peroleh agar tidak ada lagi bibit-bibit koruptor baru di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.